Jadi kalau kita jadi paten ini termasuk istilah yang paling sering dipakai orang. Saya mau mematenkan ini, saya mau mematenkan. Sebetulnya paten sebatas di teknologi, singkatnya begitu. Jadi saya punya invensi, saya punya invention, punya sebuah penemuan. Itulah yang sebetulnya bisa dipatenkan. Jadi apa saja yang bisa dipatenkan? Sebetulnya praktis hampir semuanya bisa dipatenkan. Tapi biasa ada batasannya. Makhluk hidup itu tidak bisa. Lalu metode-metode bisnis itu juga tidak bisa dipatenkan. Metode perawatan, pengobatan itu juga tidak bisa untuk alasan etis ya. Karena apa? Misalnya saya punya metode untuk mengoperasi seseorang dengan cara baru, itu banyak negara yang bilang tidak. Karena itu terkait keselamatan manusia. Jadi itu memang harus dibagi ke semuanya. Kalau ada alat lain lagi, kalau alatnya lain lagi. Tapi kalau metodenya bagaimana dia menyayat dan sebagainya, itu tidak bisa. Lalu syarat apa sih ini bisa dipatenkan? Ada 3 syarat. Yang pertama, itu dia baru. Apa artinya baru? Baru berarti saat saya ajukan permohonan patennya ke kantor paten, itu tidak ada invensi yang mirip atau sama dengan invensi yang saya ajukan itu terhitung sebelum tanggal pengajuan. Jadi kalau sekarang itu tanggal 23 misalnya ya. Kalau publikasi sebelum tanggal 23, itu tidak ada yang mirip. Kalau ada publikasi setelah tanggal 23, misalnya tanggal 27, itu tidak bisa menggagalkan kebaruan paten saya. Tapi kalau ada publikasi sebelum tanggal 23, dan ternyata, oh ini fitur-fiturnya sama, oh ternyata isinya sama, paten barangnya sama, penemuannya sama, itu bisa. Yang kedua adalah memenuhi langkah inventif. Langkah inventif ini gampangnya, dia tidak diduga-duga oleh orang lain. Terutama oleh orang yang ahli di bidangnya. Jadi misalnya sesama ahli material, dia menemukan keramik jenis baru, yang ternyata kawan-kawan lainnya yang sesama ahli material itu tidak pernah berpikir untuk melakukan langkah tersebut. Tapi dia punya, oh ya kayaknya ini bisa. Saat ternyata, wah saya tidak ada pikiran ke arah sana. Itu langkah inventif. Lalu yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Ini yang penting. Karena paten jika tidak dapat diterapkan dalam industri, percuma. Kita bicara sesuatu yang sangat abstrak, sehingga tidak mungkin dibuat di dalam sebuah pabrik. Itu juga tidak bisa. Tapi kalau dia memungkinkan untuk dibuat dalam pabrik, meskipun itu proses, seperti obat, itu biasanya yang diklaim ada proses dan ada molekulnya. Tapi proses ini bisa kita lakukan dalam pabrik. Itu berarti bisa. Lalu ada paten sederhana, dia sesuai namanya sederhana, dia bentuknya harus selalu sebuah alat, sebuah barang, tapi simple. Dia hanya cukup memenuhi syarat baru dan dapat diterapkan dalam industri. Itu saja. Lalu kalau kita bertanya, apa sih untungnya memiliki paten? Kita kembali lagi ke kata-kata kekayaan. Mungkin orang yang memiliki paten tidak punya kemampuan untuk melaksanakan paten tersebut di dalam pabrik. Kenapa? Dia pintar, dia punya pengetahuan, dia punya paten, tapi dia tidak punya pabrik. Apa yang terjadi biasanya? Mereka melisensikan paten tersebut ke pihak-pihak yang dapat membuatnya. Jadi ada simbiosis mutualisme di sini. Pemilik pabrik bisa menghasilkan barang yang berkualitas tinggi berkat sebuah paten, tanpa dia harus mengeluarkan biaya riset. Lalu si pemilik paten bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa dia harus membangun pabrik untuk melaksanakan patennya. Ada pihak-pihak yang khusus hanya menjalankan riset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, itu dia jual patennya atau dia lisensikan. Itu keuntungannya. Dan banyak juga perusahaan besar terutama yang punya divisi riset dan mereka memiliki paten banyak. Kenapa? Karena dengan paten kita kembali lagi memiliki hak monopoli eksklusif dan menjadi yang terdepan di bidangnya. Itu penting. Lalu sekarang kita tanya, gimana caranya kita mendaftar paten? Sama sebetulnya dengan merek. Saya datang ke kantor paten, saya membawa dokumen spesifikasi patennya,
lalu ada pemeriksaan formalitas, ada pemeriksaan substantif. Hanya bedanya kalau di merek publikasi itu setelah pemeriksaan substantif. Kalau di paten sebaliknya, sebelum pemeriksaan substantif, permohonannya dipublikasi dulu. Itu bedanya. Lalu setelah pemeriksaan substantif diterima atau ditolak. Jika diterima, keluarlah sertifikat dan pemilik paten mendapat perlindungan 20 tahun. Tapi tidak bisa diperpanjang. Dan bedanya dengan merek, di paten, pemilik paten itu wajib membayar biaya tahunan patennya. Jumlahnya bervariasi, makin lama makin mahal. Kalau dia tidak membayar, setelah melewati jangka waktu tertentu, patennya bisa batal demi hukum. Jadi kalau saya mau paten saya berlaku terus, saya harus membayar. Saya bisa membayar sekaligus untuk 20 tahun, atau ya tiap tahun, atau terserah.